Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Di baris tengah, Davian duduk tegak, tubuhnya nyaris tak bersandar. Wajahnya terlihat tegang, bahkan sesekali dia mengusap telapak tangannya sendiri, seolah mencoba menenangkan jantung yang berdetak tak karuan. Di sampingnya, Bu Mahira sesekali melirik ke arah putranya, namun memilih tak berkata-kata. Hanya tangannya yang menepuk ringan paha Davian sebagai bentuk dukungan diam-diam. Sementara di kursi paling belakang, Azarin duduk dengan tubuh menyandar lemas, namun matanya tajam menatap keluar jendela. Di sampingnya, pengasuh Alina tampak menggenggam tas dan peralatan anak-anak, siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Azarin menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya pelan. Dia tahu, kehadirannya di momen ini bukan sesuatu yang benar-benar dia inginkan, namun, Davian sendiri yang memintanya. Suaminya pun sempat memohon agar dirinya ikut. Maka disinilah dia, dalam diam, memeluk sabar dan ikhlas yang rapuh. Ya Allah, semoga semua berakhir baik hari ini. Bukan untukku, tapi untuk semua yang terlibat. Termasuk untuk Alea. Sementara di depan, Din melirik kaca spion tengah, matanya menangkap bayangan istrinya yang masih terdiam. Dia tahu, betapa kuat wanita itu berpura-pura tenang. Tangannya mengetat di kemudi. Ingin sekali berhenti dan memeluknya, tetapi perjalanan ini harus terus berjalan. Sudah dekat, Bang? Tanya Pak Argatama tiba-tiba, memecah keheningan. Din mengangguk. 10 menit lagi, Pak. Semua kembali hening. Davian menunduk, menatap jari-jarinya. Dalam hatinya, hasil istiqarahnya sudah dia yakini. Namun, apakah yang dia yakini bisa diterima dengan lapang oleh semua orang? Termasuk wanita yang akan dia beri jawaban. Sementara itu, Azarin memejamkan mata sejenak. Pikirannya kembali dipenuhi kenangan. Rumah yang akan mereka datangi adalah rumah ibunya juga. Namun kali ini, dia datang bukan sebagai putri bungsu, bukan sebagai tuan rumah. Dia hanya akan menjadi saksi dari keputusan yang bisa jadi membawa luka, atau malah membuka harapan baru. Mobil berhenti perlahan di depan rumah sederhana bercat krem yang mulai memudar. Mesin dimatikan, namun ketegangan di dalam mobil justru terasa semakin nyata. Udara di dalam seolah menebal, membuat napas satu persatu penghuninya terdengar lebih berat dari biasanya. 68. Din menatap kaca spion sejenak, memastikan semua baik-baik saja. Lalu ia membuka pintu dan turun, disusul Azarin yang segera membenarkan letak cadarnya dan menepuk ringan roknya yang sempat kusut. Di kursi belakang, Davian tampak menelan ludah. Wajahnya menegang, bibirnya mengatup rapat, seolah menahan gejolak tak bernama. Tenang, ucap Bu Mahira lirih sambil mengelus pundak putranya. Tak ada kata lanjut, hanya tatapan keibuan yang cukup untuk memberi kekuatan. Bingkisan yang sudah disiapkan pun diturunkan, tas kertas besar berisi buah dan makanan kering, dibawa oleh pengasuh Alina. Davian mengambil satu di antaranya, berusaha mengalihkan gugupnya lewat gerakan. Din dan Azarin memilih berjalan lebih dulu, menyusuri jalan setapak pendek menuju teras rumah. Di belakang mereka, Davian berjalan pelan bersama sang ayah, Pak Argatama yang kini betah di pelukan sang kakek, Bu Mahira, serta pengasuh Alina yang memegang bingkisan. Setibanya di depan pintu, Azarin mengetuk beberapa kali dengan irama sopan, lalu mundur setengah langkah. Tak lama, dari dalam terdengar suara yang tak asing. Iya, sebentar. Azarin langsung menegakkan tubuhnya. Dari suaranya, dia sudah bisa menebak siapa yang akan membukakan pintu. Benar saja. Pintu terbuka dan di ambang sana berdirilah Alea, dalam gamis lusuh berwarna abu pudar dan jilbab instan yang tampak sedikit kusut.
Matanya membelalak, tubuhnya terpaku. Kejutannya begitu kentara, seolah tak bisa memproses pemandangan di hadapannya. Azarin mengambil langkah kecil maju, suaranya lirih namun jelas. "Kak!" Alea berkedip, matanya bergerak menatap satu persatu tamu yang berdiri di hadapannya. Bibirnya sempat terbuka, namun yang keluar hanya gumaman tak sadar. "Astagfirullah." Tangannya meremas sisi gamis, mencoba menyembunyikan kegugupan yang tak lagi bisa dibendung. "Masuk, ayo masuk," katanya tergesa, masih terdengar kikuk. "Maaf ya, aku kaget, beneran Galk ada informasi kalau kalian mau datang ke sini." Bu Mahira segera melangkah maju, senyum ramah tersungging meski raut wajahnya tetap sopan. "Maafkan kami, Nak. Kami hanya tidak ingin merepotkan." Alea mengangguk cepat. Iya, gak apa-apa kok, Bu. Aku panggil Umi dulu, ya. Dan, maaf, aku ganti baju dulu sebentar." Wajahnya merah padam, apalagi sempat bersitatap dengan Davian yang tampak rapi dan wangi. Dia melangkah mundur dengan langkah tergesa, menyisakan udara tegang yang menggantung di ambang pintu. Din menghela napas, pelan namun panjang. Dia meraih tangan Azarin sekilas, sekadar memberi kode bahwa semua akan baik-baik saja, insya Allah. Tak butuh waktu lama bagi Alea untuk bersiap. Dia mengenakan gamis polos warna pastel yang sederhana, namun jauh lebih rapi dari sebelumnya. Bibirnya yang tadi pucat kini sudah dipoles tipis dengan lipstik warna lembut. Wajahnya tetap terlihat canggung, namun lebih segar. Dia menarik napas panjang, lalu melangkah ke ruang tamu dengan hati yang tak tentu arah. Langkahnya terhenti sejenak di balik sekat kayu. Ia mengintip dari celahnya, melihat ruang tamu yang kini tak lagi sepi. Ibunya sudah duduk di sana, mengenakan kerudung segi empat berwarna coklat susu, dan tengah mengobrol dengan Bu Mahira serta Pak Argatama. Senyum-senyum formal terlihat di wajah mereka, namun Alea tahu, senyum kadang menyembunyikan banyak pertanyaan. Dan di sisi sofa lain, duduklah Davian. Rapi dalam kemeja putih dan celana bahan gelap. Diapit ayah dan 69. Ibunya. Tegap, tenang. Namun, pandangannya tidak kemana-mana. Dia tak memandang ke lantai, tidak juga ke dinding. Dia menunduk, seolah sedang menimbang setiap detik yang lewat sebagai keputusan besar. Alea menelan ludah. Apakah ini untuk meminang atau justru mengakhiri? Pertanyaan itu terus berdengung di kepalanya, menyingkirkan semua amarah yang pernah singgah 2 hari lalu. Dia masih ingat betul, bagaimana terakhir mereka bertemu. Dia marah besar, karena Davian tiba-tiba menarik jarak dan berkata ingin beristihara. 2 hari tanpa kabar. 2 hari tanpa pesan. 2 hari yang terasa seperti diuji oleh langit langsung. Namun, hari ini, dia datang. Dan tidak sendirian. Dengan langkah kecil, Alea akhirnya masuk ke ruang tamu. Suara langkahnya membuat semua kepala menoleh. Dia tersenyum tipis, lalu menyapa, "Maaf ya, nunggu lama, tadi gak siap-siap." "Oh, tidak apa, sayang," jawab sang ibu Mahira dengan ramah. Herlina pun ikut tersenyum, lalu menepuk sofa kosong di sampingnya. "Sini duduk." Alea menurut. Dia duduk, namun tubuhnya kaku. Tangan tak henti diremas, jemari saling mencengkeram seperti berusaha memindahkan gelisah dari hati ke kulit. Dia tak berani menatap siapapun terlalu lama. Apalagi Davian. Sosok yang kini hanya dia pandang dari ekor mata. Pembicaraan ringan berlanjut. Tentang cuaca. Tentang perjalanan. Tentang Alina, balita menggemaskan yang kini bermain di pelukan Din dan Azarin. Namun, buat Alea, semua percakapan itu terdengar seperti dengungan kosong. Karena yang dia tunggu hanyalah satu, penjelasan. Apakah ini awal yang baru?
Atau akhir yang tak sempat dijelaskan. Dia mencoba membaca gerak tubuh Davian, namun, laki-laki itu tetap tenang. Tak ada gurat marah, tak juga terlihat gelisah seperti dirinya. Justru ketenangan Davian itulah yang membuat Alea makin cemas. Kami meminta maaf jika kedatangan kami di sini tak memberikan kabar sama sekali. Pak Argatama mulai membuka obrolan serius. Tujuan kami ke sini, untuk menghantar anak kami, Davian yang katanya sudah memiliki jawaban atas istiqarahnya. Tapi jawaban itu hanya disimpan untuk Davian sendiri, kami pun yang mengantar tak tahu, ujarnya seraya terkekeh, membuat yang lain ikut menyunggingkan senyum. Jadi, Papa persilakan Davi mengutarakan apa yang ada di hati Davi. Pak Argatama mempersilakan putranya untuk berbicara. Ruang tamu itu seketika jadi hening. Alea pun terpaksa mengangkat pandangannya untuk pertama kali, menatap laki-laki yang kini akan menentukan arah hatinya. Davian duduk tegak, tangannya bertaut di pangkuan. Tatapannya terarah ke depan, tetapi jelas bukan sembarang pandangan kosong. Itu adalah pandangan seorang laki-laki yang sedang bersiap mengucapkan keputusan penting yang bisa mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Alea sudah menunduk, sementara Azarin menahan napas. Dari tempat duduknya, Azarin bisa merasakan ketegangan menyelinap ke seluruh tubuhnya. Bahkan jantungnya berdetak lebih cepat, seakan tubuhnya sendiri ikut dipertaruhkan. Jika hari ini keputusan yang keluar bukan yang diharapkan Alea, maka sudah pasti, dirinya lah yang akan menjadi sasaran kemarahan itu. Davian akhirnya menarik napas dalam, terdengar berat. Sebelumnya, suaranya terdengar pelan, tetapi cukup jelas. Dia menoleh pada keluarga Alea, lalu pada 70. Ibunya, ayahnya. Baru terakhir pada Alea, yang masih menunduk. Saya mohon maaf. Seketika dada Azarin mencelos. Dia menunduk, matanya mulai panas. Alea mengangkat kepala, wajahnya tampak bingung, antara bersiap menerima kekecewaan atau berharap ada kelanjutannya. Davian melanjutkan. Beberapa hari terakhir, saya memilih diam. Bukan karena ingin lari. Tapi karena saya sadar, keputusan saya bukan cuma soal cinta, tapi juga soal tanggung jawab dunia dan akhirat. Dia menoleh cepat ke arah Azarin, yang hanya bisa membalas dengan sorot mata penuh doa. Saya istihoroh. Saya bertanya dalam sujud, saya minta Allah tunjukkan, apakah ini jalan yang harus saya tempuh, atau yang harus saya lepas. Alea menahan napasnya dalam-dalam, sambil menguatkan telinganya mendengar apapun keputusan Davian. Davian menarik napas lagi. Kali ini lebih mantap. Dan saya dapat jawabannya, bukan lewat mimpi, tapi lewat ketenangan yang datang saat menyebut satu nama. Azarin menutup mulut, menahan isak gugup. Davian memalingkan pandangannya pada Alea. Saya menyebut nama Alea. Dan hati saya tidak berontak. Hati saya justru tenang. Itu cukup bagi saya untuk datang ke sini hari ini. Seisi ruang tamu terdiam. Lalu Bu Mahira menarik napas lega, Pak Argatama tersenyum kecil. Namun, yang paling keras bereaksi adalah Alea. Dia menangis. Bukan tangis histeris, tetapi semacam pelepasan beban seolah seluruh gugup dan takut yang selama ini membebani akhirnya meleleh bersamaan. Azarin tak sanggup menahan air mata. Dia cepat-cepat menunduk, menyeka ujung matanya sebelum kakaknya sempat melihat. Dalam hatinya, dia bersyukur. Namun, juga secuil hatinya sedikit berat, mengingat tabiat Alea. Davian berdiri perlahan. Dia lalu membungkuk sedikit, menghormati Herlina. Saya kesini untuk meminta restu. Jika diperkenankan, saya ingin melamar Alea secara resmi. Herlina tak menjawab langsung. Dia hanya memandang putrinya, dan dari sorot matanya, restu itu seolah mengalir dalam diam. Alea akhirnya mengangguk pelan,
masih sambil menangis. Iya, gumamnya lirih, namun cukup untuk membuat seluruh ruang tamu menghela napas lega. Bu Mahira lantas mendekat, dan memberikan pelukan pada calon menantunya, membuat Alea semakin larut dalam haru. Bahunya bergetar, air matanya tak terbendung lagi. Bukan hanya karena bahagia, tetapi karena campur aduk rasa, lega, malu, bersalah, dan juga takut. "Selamat, ya, nak," bisik Bu Mahira lembut di telinga Alea. "Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini." Ibu ikut terharu. Di sisi lain, Din meraih tangan Azarin yang tampak terpaku. Genggamannya hangat, seperti ingin berkata, semua akan baik-baik saja. Azarin hanya mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, badai kecil masih berkecamuk. Dia tahu, luka masa lalu antara dirinya dan kakaknya belum benar-benar sembuh. Kedekatan Davian dan Alea mungkin bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa membuka luka yang belum. 71. Mengering. "Semoga saja kamu bisa berubah, Kak," gumamnya dalam hati. Pak Argatama kemudian berbicara dengan suara tenang namun mantap. "Kalau begitu, insya Allah besok kita adakan lamaran resmi di sini saja. Mengingat Davian harus kembali ke Mesir hari Minggu. Tak perlu besar-besaran, yang penting niatnya sampai." Semua mengangguk setuju. Alea hanya menunduk, tak sanggup bicara. Senyum simpul tergambar di wajah Davian saat mata mereka bertemu sesaat tak ada kata yang perlu diucap. Hati mereka saling bicara lebih dalam dari sekadar kalimat. Namun di tengah suasana penuh haru itu, suara polos tiba-tiba memecah udara. "Tante Alea kenapa nangis?" Alea tersenyum lembut, seraya mengusap air matanya. Namun, belum sempat Alea menjawab, Alina sudah lebih dulu menyambar. "Dipukul nenek, ya." Bu Mahira tersenyum melihat tingkah cucunya. Davian yang berada di samping Din, mengulurkan tangan, mengelus kepala Alina yang berbalut jilbab. "Memangnya nenek galak gitu sampai mukul Tante Alea?" Celetuk Davian dengan santai. "Nenek gak galak, yang galak itu Tante Alea. Waktu itu Tante Alea ke rumah, terus buat Bunda Alina nangis." Semua menatap Alina, dengan wajah tegang. Tante Alea mukul wajah Bunda. Alina lihat, sampai Bunda nangis. Suasana langsung membeku. Udara seakan membatu di tempat. Mata-mata mulai saling pandang, dan sekejap saja, kehangatan yang baru tercipta, terguncang. Azarin langsung membungkuk panik, menutup bibir putrinya dengan lembut. "Alina, sayang, sudah ya. Jangan bicara kayak gitu," bisiknya gugup. Wajah Alea pucat. Matanya membelalak, napasnya tertahan di tenggorokan. Seluruh tubuhnya menegang seolah ditusuk kalimat polos itu. Tangannya yang tadi memeluk Bu Mahira, kini perlahan terlepas. Bu Mahira menoleh ke arah Alea, lalu ke Azarin. Raut wajahnya tetap lembut, tetapi jelas terguncang. Sementara Pak Argatama merapatkan alis, seolah menyimpan tanya dalam diam. "Alina bilang apa?" tanya Davian tergagap. "Iya." Alina dengar Bunda. "Udah, iya." Azarin menatap penuh permohonan, matanya berkaca-kaca.